Semuanya, gue Al, kembali lagi di diseminasi pada segmen eksplorasi, di mana diseminasi akan mengeksplor hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Jadi eksplorasi hari ini terinspirasi dari sebuah cerita. Jadi gue pernah diceritain, ada pegawai pengadilan yang mencari seseorang, katakanlah namanya Pak Bambang. Ini nama yang disamarkan ya, bukan nama aslinya. Jadi Pak Bambang ini akan diberikan sejumlah uang oleh pengadilan atas permohonan konsinyasi. Jadi pada intinya, secara sederhananya ada pihak yang menitipkan sejumlah uang ke pengadilan untuk diberikan ke Pak Bambang ini karena Pak Bambang ini tidak diketahui keberadaannya, katakanlah seperti itu ya. Nah, eh, ketika pengadilan akhirnya menemukan Pak Bambang ini, Pak Bambang tidak mengakui bahwa dirinya bernama Bambang karena yang mencari adalah orang pengadilan. Padahal Pak Bambang itu mau dikasih uang dan jumlahnya tuh nominalnya tuh cukup besar loh. Nominalnya ratusan juta loh gitu. Tapi udah takut duluan karena image pengadilan. Nah, ini yang mau gue bahas pada eksplorasi hari ini. Jadi image pengadilan. Orang yang datang ke pengadilan itu terkesan memiliki masalah hukum dalam konotasi yang negatif gitu. Kesannya kalau orang ke pengadilan tuh, ih, lu lagi berperkara apa gitu. Kalau enggak, wah, lu abis kena kasus ya, kayak gitu kan. Ya kasus-kasus pidana yang kita tahu kan ya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, atau ITE atau korupsi apalah itu apapun itu kan konotasinya semua negatif ya. Atau misal untuk perdata digugat digugat secara perdata tuh karena utang piutang misalnya, wah lu utang nggak bayar ya gitu, makanya lu digugat, makanya lu ke pengadilan. Nah sebenarnya gue di sini mau ngasih tahu kalau pengadilan itu nggak cuma untuk itu. Jadi kalian yang memiliki kepentingan-kepentingan juga bisa ke pengadilan. Nah pertanyaannya, di pengadilan itu bisa ngapain aja sih? Ini pengadilan yang katakanlah yang dekat dengan kebutuhan kita itu biasanya pengadilan negeri sama pengadilan agama. Perbedaannya kebanyakan biasanya antara pengadilan negeri sama pengadilan agama untuk hal-hal yang sederhana ya, masalahnya cuma di agama. Kalau kalian Islam, beragama Islam, itu larinya ke pengadilan agama. Kalau selain Islam, itu ke pengadilan negeri. Misalnya untuk membuat surat surat keterangan tidak pernah dipidana. Beda ya sama SKCK. Kalau SKCK kan di kepolisian, Polsek, Polres, Polda gitu. Kalau surat keterangan tidak pernah dipidana itu mintanya ke pengadilan negeri gitu. Atau mau bikin surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya atau tidak memiliki tanggungan utang. Itu bisa kalian mintakan ke pengadilan negeri melalui bagian hukum gitu. Oh iya, ini gue di sini nggak membahas prosedurnya atau secara teknisnya kalian mengajukannya caranya gimana itu nggak gue bahas di sini ya. Yang gue bahas ini cuma apa sih yang bisa kalian lakukan di pengadilan tuh gitu. Terus selain surat keterangan ada juga misal kalian mau minta surat pernyataan ahli waris. Nah ini untuk mencairkan tabungan. Misal ya siapa ya? Ya kita doakan orang tua kita panjang umur ya. Tapi misal orang tua si X meninggal, terus si X mau mencairkan tabungan orang tuanya. Nah itu harus ada surat pernyataan ahli waris yang ditetapkan oleh pengadilan negeri gitu. Atau misal kalau mahasiswa hukum nih biasanya mau riset atau mau izin penelitian itu bisa juga minta ke pengadilan. Nah untuk permohonan-permohonannya di pengadilan tuh juga contohnya ingin membuat penetapan akta kematian. Jadi selain dibuat di Dukcapil,
Biasanya di beberapa kasus butuh juga tuh penetapan dari pengadilan negeri. Kemudian misalnya untuk kalian yang mau ngubah nama di akte, entah karena berubah atau karena perbaikan. Misal dari nama aslinya Bejo jadi Alexander gitu, yang keren gitu kan. Itu kalian bisa mintakan ke pengadilan negeri untuk pengubahan nama, pengubahan jenis kelamin juga bisa. Itu di pengadilan negeri. Atau misal buat yang udah nikah nih, identitasnya di buku nikah salah. Nah, itu juga minta penetapannya di pengadilan negeri. Gitu. Atau misal dalam hal warisan, dalam hal penolakan warisan, itu permohonannya juga diajukan ke pengadilan negeri. Oh iya, warisan itu kan nggak cuma harta ya, tetapi juga utang piutang. Jadi kalian nih sebenarnya kita sebagai manusia ada hak untuk menolak warisan. Nah, penetapan penolakan warisan itu dimintakannya ke pengadilan negeri juga, ke pengadilan pada dasarnya ke pengadilan gitu. Bisa pengadilan negeri atau pengadilan agama. Nah, atau untuk permohonan dispensasi kawin. Ini misalnya untuk orang atau anak yang usianya di bawah batas minimal perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu dengan keadaan yang mendesak, keadaan tertentu, itu bisa dimintakan dispensasi kawin. Misalnya karena memang orang tuanya ingin menghendaki anaknya itu kawin gitu walaupun masih kecil. Ini sekali lagi gue nggak membenarkan perkawinan dini atau pernikahan di bawah umur ya. Gue cuma ngasih tahu kalau mau minta dispensasi kawin dengan keadaan tertentu ya, dengan keadaan mendesak itu bisa dimintakan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama gitu. Atau misal untuk pengangkatan anak, adopsi anak itu harus ada penetapan dari pengadilan juga gitu. Atau misal nih pengesahan perkawinan. Kalau yang non Muslim, non Islam itu ke pengadilan negeri gitu teman-teman. Jadi pengadilan itu sebenarnya deket sama kita gitu. Pengadilan itu bukan cuma untuk orang-orang yang berperkara eh, berperkara dengan hukum dalam konotasi negatif, tapi pengadilan negeri juga ya bisa aja kalian mau datang ke pengadilan untuk memintakan untuk melegalisasi surat dan lain-lain, itu bisa juga kalian datang ke pengadilan. Jadi sekali lagi ya, kalau ada orang yang ke pengadilan belum tentu orang itu bermasalah sama hukum. Jangan berpikiran negatif dulu makanya. Gitu. Itu dari gue. Semoga dengan setelah adanya video ini kalian jadi lebih tahu tentang hukum, tentang pengadilan, dan untuk topik-topik selanjutnya kalian bisa request melalui Instagram @dise.minasi. Kalian juga bisa mendengarkan ini di Spotify, nonton juga di YouTube kita. Oke, ditunggu requestnya atau ada yang mau join membahas topik tertentu, boleh hubungin aja. Gue Al, sekian. Sampai jumpa. Dadah.